Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi deployment di Kubernetes. Sekarang, sampai materi ini berarti teman-teman udah tahu cara mempackage aplikasi kita di dalam sebuah pod ya. Terus bagaimana cara menggunakan volume, cara menggunakan konfigurasi menggunakan config map atau juga secret, atau mengakses pod ya menggunakan service, atau membuat pod bisa berkomunikasi dengan pod lain juga menggunakan service. Atau nggak cuma bikin pod, teman-teman sekarang udah tahu cara bikin replica set atau replication controller. Tapi tetap ya, yang disarankan adalah replica set. Karena replication controller udah deprecated. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin mengupdate aplikasi kita? Namanya kita bikin aplikasi, nggak mungkin kita setelah bikin aplikasi udah nggak ada perubahan. Pasti ada selalu perubahan, ada improvement, entah tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengupdate aplikasi kita? Update aplikasi secara manual bukanlah hal bijak ya. Jadi kesalahan terkecil pun ya saat kita ngelakuin update aplikasi, maka bisa menyebabkan downtime. Contohnya, teman-teman misalnya untuk nge-update-nya teman-teman melakukan perintah delete dulu podnya, habis itu bikin bikin pod yang baru dengan versi yang terbaru. Maka pada saat teman-teman mendownkan aplikasi teman-teman, otomatis pada saat itu ada jeda waktu di mana aplikasi kita tidak bisa diakses, artinya ada downtime. Nah, aplikasi yang bagus itu ya, deployment yang bagus itu ya bagusnya nggak ada downtime gitu ya. Kalau bisa sih jangan. Atau teman-teman mungkin bisa menggunakan update ya, perintah kubectl replace. Kubectl replace juga sebenarnya bisa, cuma kan dia cuma bisa nge-update image. Kadang-kadang teman-teman nggak cuma nge-update image ya, teman-teman pengen nge-update misalnya ukuran dari memori, ukuran CPU, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang update aplikasi itu bukan cuma dari versi aplikasinya yang baru, kadang-kadang dari ukuran si resource aplikasinya. Nah, tapi untungnya di Kubernetes itu ada fitur yang namanya deployment. Apa itu deployment? Deployment itu adalah resource atau objek untuk melakukan deployment aplikasi dan update aplikasi secara deklaratif menggunakan file konfigurasi. Jadi sebenarnya yang biasa nanti itu ya di production itu teman-teman tidak akan pernah mungkin membuat aplikasi dalam bentuk pod atau dalam bentuk replica set. Nah, terus kenapa kita harus belajar pod sama replica set? Karena teman-teman nanti di production biasanya akan mendeploy aplikasi dalam bentuk deployment. Nah, kenapa kita butuh belajar pod sama replica set? Karena deployment itu belakangnya isinya tetap pod dan juga replica set. Jadi seakan-akan kalau sebelumnya ya kita flashback lagi, kita bikin pod, habis itu kalau kita manage replikasinya pengen lebih gampang, pakai replica set. Nah, sekarang juga sama, kalau kita pengen manage deployment-nya lebih gampang, sekarang kita pakai deployment. Jadi intinya itu di bawahnya ada pod, selanjutnya di atasnya ada replica set, dan di atasnya lagi ada yang namanya deployment. Nah, saat kita membuat deployment, secara otomatis Kubernetes akan membuat replica set, yang mana replica set akan secara otomatis membuat pod. Jadi teman-teman cukup bikin deployment, replica set sama podnya itu otomatis dibuat sama si deployment-nya. Membuat deployment itu hampir sama seperti membuat replica set. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi diagramnya kurang lebih seperti ini. Biasanya kan teman-teman bikin replica set atau langsung bikin pod ya. Nah, sekarang teman-teman bikin deployment. Nanti deployment-nya akan jalan, dia akan membuat replica set. Dan di replica set ini dia akan membuat pod. Lantas gimana kalau proses update? Nah, nanti kita akan bahas di materi tersendiri ya. Kita sekarang fokus membuat deployment dulu. Untuk membuat deployment, simple caranya, teman-teman bisa menggunakan apply ya. Jadi jangan create ya, pakainya apply, lalu tambahkan file deployment YAML-nya. Kalau teman-teman pengen ngelihat semua deployment-nya, teman-teman bisa menggunakan get deployments. Kalau teman-teman pengen lihat detail dari deployment-nya, teman-teman bisa menggunakan describe. Kalau pengen menghapus deployment, teman-teman bisa menggunakan delete. Nah, sekarang saya udah punya dua file konfigurasi contoh. Yang pertama template-nya, template untuk deployment. Nah, yang kedua adalah contoh deployment ya. Di sini ada di folder example, nama filenya deployment.yaml. Nah, sekarang kita buka saja langsung. Kita lihat template-nya deployment. Nah, ini deployment. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya cara
strukturnya ya, itu mirip kayak replika set. Yang membedakan di sini tipenya adalah deployment, ya. Jadi di situ ada deployment, lalu di sini teman-teman bisa masukkan seperti replika, ya kayak gitu. Ini ya mirip kayak replika set sih. Dan selektornya harus sama dengan selektor ke template podnya ya. Nah setelah itu di sini podnya. Jadi hampir sama kayak kita bikin menggunakan replika set. Bedanya sekarang kind-nya ini ya tipenya adalah deployment. Nah contohnya kita udah bikin di example deployment di sini. Ini deployment. Di sini saya bikin deployment namanya Node.js Web ya. Node.js Web kalau teman-teman pengen lihat itu ada di image Node.js Web ya, simple di sini. Isinya cuma application keluar respon application. Versinya ya. Saya udah bikin 3 versi. Cuma ini menggunakan versi 1. Jadi nanti harusnya keluar versi 1. Nah, selanjutnya, saat teman-teman bikin deployment, itu kan dia cuma bikin replika set dan juga pod. Kalau teman-teman pengen nge-expose dia, teman-teman tetap harus membuat service. Ya. Jadi di sini saya bikin deployment dan service. Nanti mungkin ketika teman-teman beneran mau pengen deploy aplikasi ke production teman-teman, mungkin ini yang bakal teman-teman bikin, yaitu deployment dan juga service-nya. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Jadi kita kubectl jangan pakai create lagi ya, tapi pakai apply minf terus example deployment.yml. Selesai, kita sudah bikin deployment dan juga service. Kita cek kubectl get deployments. Ini keluar, ready-nya masih kosong karena belum ada yang ready berarti ya, karena kan kita tadi setnya replikanya 3. Nah, teman-teman bisa lihat kubectl get all. Nah, di sini ada deployment, ya. Di sini ada replika set. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Ini teman-teman tidak bikin replika set, tapi dia otomatis dibuatkan. Nah, namanya hampir sama. Jadi ini Node.js Web, ini Node.js Web, tapi belakangnya ada unique-nya. Jadi secara tidak langsung deployment ini dia membuat replika set. Nanti replika set dia membuat si pod-pod ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kan Node.js Web. Terus di sini replikasinya namanya Node.js Web 7cc dan seterusnya. Nah, podnya sesuai dengan replika setnya. Node.js Web 7cc dan seterusnya. Lalu di sini ada unique code-nya lagi. Ya. Kita lihat. Nah, semuanya udah running. Nah, sekarang kita coba jalankan. Minikube, service. Nama service-nya adalah Node.js Web Service. Nah, hasilnya application 1.0. Jadi seperti ini membuat deployment ya. Kalau teman-teman pengen lihat deployment detailnya, teman-teman bisa menggunakan kubectl describe deployment. Tadi namanya apa ya? Saya lupa. Node.js Web ya. Nah, ini detailnya. Ini detail dari deployment-nya ya. Nah, kalau teman-teman pengen delete deployment-nya, simple, teman-teman bisa menggunakan kubectl delete minf ya, example deployment.yml. Nah, ini menghapus deployment dan juga service. Nah, kita cek kubectl get all. Nah, ini delete semua dan podnya juga di delete. Ini masih fase terminating ya. Dalam nggak waktu lama lagi pasti langsung ke delete. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu cara membuat deployment. Next, kita akan bahas tentang cara update deployment ya. Jadi kalau teman-teman mau update versi aplikasi atau juga mungkin apapun itu ya, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan update deployment.